Kita lanjut pembahasan kita masih di kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah wa Hikam Muhammadiyah pada halaman 67. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqquz zauji ala zaujatihi." Hak suami atas istrinya. Ini kalau kita bicara hak pasti berkaitan dengan kewajiban. Kalau haknya suami berarti menjadi kewajiban istri. Kalau kewajiban suami berarti itu haknya istri. Kewajiban orang tua berarti haknya anak. Ya. Kalau haknya orang tua kewajiban anak, begitu. Berkaitan. Apa aja nih haknya seorang suami terhadap istrinya? Dalam hadis tersebut dijelaskan ada 4. Yang pertama, Allah tamnahu nafsaha wa in kanat ala zuhri kotabin. Nahu hendaknya tidak menolaknya, hak suami tidak menolak suami nafsaha akan dirinya. Wa in kanat ala zuhri kotabin, meskipun dalam keadaan di atas punggung unta. Maksudnya ketika suami menginginkan berkasih sayang, bercinta terhadap istrinya, jangan ditolak meskipun di atas punggung unta. Maksudnya apa? Orang zaman dulu kan berpergian naik unta. Iya. Kalau kita arti meskipun dalam perjalanan, atau meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan repot, ribet, bagaimana kalau suami udah minta kudu capek. Itu ya. Ini masih punya suami semua nggak nih kira-kira ini? Masih ya, alhamdulillah. Lagi masak baru pertengahan, coel-coel, ya kan, nanggung gitu kan. Makanya kalau masih bisa dinego, ya 15 menit lagi masih nahan nggak gitu kan, kira-kira. Ya udah, gitu ya udah tunggu. Tapi kalau kira-kira si ayahnya waktunya mepet, dia mau berangkat seumpama, dianya juga sudah memuncak, maka layangin, matiin kompor, biar tuh masakan mau gimana gitu, layanin. Apa itu ntar ya? Iya. Lah ini baginda Rasul lagi ngejelasin nih, ya, kayak gitu. Penting, ini kan kelihatannya hal-hal sepele, ya. Cuman masalah gitu doang ya lah, gitu kan. Nabi bahas ya. Tapi masalahnya ini dibahas Nabi berarti penting. Nabi yang Ya. Yang kedua, wa an la tasuma yauman wahidan illa biiznihi illal faridota. Hendaknya tidak berpuasa satu hari penuh kecuali izin suami. Ini kaitannya puasa sunnah, ya. Illal faridota, kecuali puasa wajib, puasa fardu. Kalau kayak puasa Ramadan mah itu memang udah perintah Allah langsung, ya. Jadi kalau puasa fardu emang jangan lagi suami ngelarang. Lah ya kita puasa karena mau gak boleh gitu, nggak boleh malah berhubungan itu, ya, nggak boleh, kita lagi puasa, ya. Tapi kalau puasa sunnah mesti izin dulu. Puasa sunnah hari Senin, hari Kamis, izin dulu, ya. Udah izin aja. Seandainya siang harinya suami minta batalin, gitu. Apalagi kagak izin. Nah ini kalau kagak izin ada lanjutannya nih. Fa'in fa'alat asimat. Jika tetap dikerjakan asimat maka berdosa. Puasa sunnah tanpa izin suami berdosa. Walam yutaqabbal minha, dan tidak diterima puasanya. Oh, izin suami tuh. Oh, saking pentingnya izin suami. Gitu.
Saking pentingnya izin suami sampai puasa aja bukan dapat pahala, Bu. Dapat dosa kalau nggak diizinin. Mesti izin ya. Ya Umi kalau gitu besok Umi puasa. Iya puasa sama. Iya. Nah kalau siang-siang ini ya udah itu. Kalau siang-siang ini ya udah itu. Ya ada di rumah. Ya, kita lanjut yang ketiga. Wa an la tu'tiya min baitihi syai'an illa bi iznihi. Fa in fa'alta kana lahu al ajru wa kana 'alaiha al wizru. Dan hendaknya tidak memberikan sesuatu dari rumah kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alta kana lahu al ajru. Jika dilakukan, maka bagi suami mendapatkan pahala dan bagi si istri mendapatkan dosa. Apa maksudnya? Maksudnya kita nih ngasih barang yang ada di rumah ke orang lain harus izin suami. Seumpama ada kipas 2 nih saya nih. Terus ada siapa gitu datang ke sini, "Mi, ya Allah, anak saya belajar panas banget, Mi, kipas rusak." Seumpama gitu ya, seumpama. Lalu inisiatif nih Umi, ya udah bawa aja kipas 1 nih, saya ada 2. Kagak ngomong-ngomong lagi sama saya. Maka dalam keterangan hadis ini, jika seperti itu, yang memberikan nih si istri nih yang tanpa izin suami dapat dosa, suami dapat pahala. Tuh. Padahal tujuannya baik, ngasih, tapi tanpa izin suami malah jadi dosa. Tuh, ya kan? Yang makanya dia mah kalau ada apa-apa biasanya WA. Kan zaman sekarang mah enak ya, ada komunikasi kan. Ini mah zaman dulu. Oh, zaman dulu kan kenapa sih sampai adanya hadis-hadis kayak gini nih? Zaman dulu itu di zaman baginda Rasul dan di daerah sana kebanyakan orang kan berdagang. Yang mana berdagangnya nggak kayak zaman sekarang buka warung. Berdagangnya itu jauh pergi berhari-hari, seminggu, 2 minggu, ada yang berbulan-bulan, pulang baru ketemu lagi sama suaminya. Biasa gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ada alat komunikasi ya. Jadi minta izin ke suami juga lebih gampang gitu. Gitu. Kalau orang zaman dulu ketemunya jarang, nggak ada alat komunikasi gitu kan. Lagi kita lanjut yang keempat. Wa an la takhruja min baitihi illa bi iznihi. Dan hendaknya tidak keluar dari rumah kecuali izin suami. Fa in fa'alat la'anahallahu wa malaikatul ghadabi. Jika itu dilakukan, maka Allah dan malaikat melaknatnya hatta tatuba turaji'a, sampai ia bertaubat dan atau pulang, sampai ia bertaubat dan pulang. Wa in kana zaliman, meskipun suaminya itu zalim. Kalau suaminya nggak ada di rumah gimana, Dek? Ntar ke izin, Dek. Apa tuh? Suaminya nggak ada di rumah. Berkenaan dengan keluar dari rumah. Ya. Mau ngaji seumpama nih. Ya, semua mau ngaji dah. Ntar lo. Kalau kasus pertama seumpama ngaji, minta izin ngaji begini. Ya. Di sono ada pengajian rutin setiap hari Minggu sore. Setiap hari Minggu sore, berarti kan setiap hari Minggu tuh, ya kan? Saya izin ya ikut ngaji di sana. Iya. Berarti itu izinnya setiap hari. Iya, kita udah dapat izin nih setiap Minggu sore berarti ngaji gitu. Kalau suami nggak ada di rumah pun karena udah diizinin di awalnya boleh. Kalau suami ada di rumah mau izin lagi silahkan. Tapi yang jelas suami udah tahu Minggu sore ini bini keluar kemana tujuannya udah tahu. Ya. Nah terus ini
Tadi Mama Fatin bertanya ini kalau lagi ngambek gitu kan, lagi bertengkar. Ya, Bi, kalau ada di rumah gitu Bi kan Mau kemana, mau pergi kan? pergi pagi dia nak kayak kemarin kayak tadi kan keluar nyari dana nyari itu nggak bisa makan. Itu kan udah hal yang rutinitas, Tahu. ya kan? Setiap minggu pagi istrinya bantu nyari tambahan untuk masjid, boleh. Yanti udah tahu. Izin buat bantu-bantu tanpa bilang dia, nanti dia belum pulang. Ya, nanti Nah. pulang tuh. Yang penting suami apa namanya ridho, Bu. Nanti pas pulang ibu jelasin. Ya, tadi saya siang kesini gitu. Kalau emang belum sempat izin, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini mah perginya nggak tahu kemana, ketika suami pulang dia nggak ada di rumah, suaminya nyariin sampai akhirnya nggak dapat pelayanan, kopinya nggak dilayanin, makannya nggak dilayanin, nggak dipikirin. Nah ini, ya kan serem Bu. Ini sampai la'anahu wa malaikatul ghadab. Coba Allah sama malaikat ngelaknat bini keluar dari rumah tanpa izin. Ini kan perkaranya. Hadis ini zaman dulunya ketika lakinya pergi berdagang berhari-hari, bininya kudunya ada di rumah. Ya kan? Ini kita asumsinya kita yang ada di pikiran kita nih zaman dulu gitu. Zaman dulu yang mana sulit komunikasi. Kalau zaman sekarang masih pikir ada HP. Ya enggak? Kita bisa izin nih, so mama, saya lagi kerja gitu kan, Umi izin, Bi izin ya mau ke rumah Bibi yang ada di kampung sebelah gitu kan. Paling ntar saya WA sampai jam berapa gitu kan. Mungkin nggak sampai asar udah pulang, ya udah silakan gitu kan bisa. Ya sekarang mah enak, ada WA, ada handphone, ada komunikasi. Iya. Apa enggak? Ayah mau main dulu ayah. Mau main dulu. Kalau sekarang tuh mau baik dulu kalau kayak tadi bantuin ke mama dia Masak juga kayak itu. hilang, maksudnya nggak sampai Kita udah kelar, peluk, hilang. Iya. Pintar tidak ada pintar. Bilangnya bisik-bisik ya. Iya, hari belah ibu. Ayah, tadi saya, gitu. tidur biasanya atau hilang. Ini cara merayu suami. Belajar. Aduh. Lah, Ini ngomong tadi kasih bonus gitu. ini mah di sini endingnya Bu. Wa in kana zolim, sekalipun suami itu orang yang zolim, Tetap harus izin ya. tetap harus kita tuh nggak boleh keluar dari rumah tanpa izinnya suami, walaupun suami itu orang zolim. Coba tuh. Nanti. Nah, iya, entah zolimnya dalam keadaan kayak gimana ini. Ya. Ya mudah-mudahan sih suami ibu-ibu nih orang-orang soleh semuanya. Amin ya Allah. Iya, yang gampang kita mencari ridhonya. Karena apa? Karena kata Allah dalam hadis qudsiynya, seandainya boleh makhluk bersujud kepada makhluk, maka aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Seandainya boleh. Saking. Nanya, semisal nih, dia ngajakin misalnya, Uh-uh. kita capek banget nih, terus kita tolak ya, Iya. tapi dia ngizinin, itu dosa nggak kita? Dia ngajakin, Memaklumi. Dia- memaklumi. dia ngajakin, Ya, terus ditolak. saya tolak, ditolaknya lantaran capek, capek. tolak gitu. Terus jawabannya apa? Besok aja ya kan saya bilang gitu. Heeh. Kata dia, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya Dosa udah. nggak maksudnya? Lah berarti kan itu kan ada komunikasi kan. Ketika sudah dikomunikasikan, dia bilang iya udah nggak apa-apa. Gitu. Berarti mungkin dia masih bisa nahan. Gitu. Kalau emang kagak bisa yang lama, yang cepet kayak bagaimana kayak caranya? Ya kalau suaminya paham, suaminya menerima nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi, gitu kan. Kalau masih bisa layanin melayanin. Ya ini ibu kagak bisa lama-lama ini kayaknya ekspresi. Iya nggak apa-apa. Itu mah dikomunikasikan aja. Ya. Yang penting jangan ditolak mentah-mentah. Iya, marah. Oh iya, bahasanya juga kudu enak, jangan sampai gue capek banget ntar aja mah. Jangan gitu. Iya lah.
Yang ada repot bu, repot. Kalau makan bisa beli di warung gitu kan. Suami mikirnya gitu, ntar tuh aja makan bisa di warung, ngopi gue bisa di warung. Yang begitu kan kayak gue bisa di mana-mana. Dia lapar nih, lagi ngambek sama bininya, ya kan dia bisa makan di warung. Pengen ngopi bisa beli di warung. Yang begituan masih di warung juga. Jangan, ya, jangan sampai. Kalau dia ngambek, buru-buru bayin dah. Ya, jadi itu bu, ya, ada 4 haknya suami dan itu menjadi kewajiban seorang istri. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan suami ibu-ibu semua adalah suami yang soleh, yang kita semua mudah mendapatkan ridhonya. Baik, kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, guru kita, keluarga kita, anak kita, Allah berikan kesehatan, Allah banyakin rezekinya, dan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hazini al-Fatihah.